Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang setia, Engkau menarik aku dengan tali kesetiaan dan mengikatku dengan kasih karunia-Mu, agar aku hidup menurut ajaran-Mu. Engkau tidak memanggil aku untuk sukses, tetapi Engkau memanggil aku untuk setia. Setia dengan pilihan hidupku saat ini. Semoga aku selalu mau belajar untuk menjadi murid yang taat pada kehendak Sang Guru, agar aku tak kehilangan sedikit pun upah mahkota keabadian yang telah Engkau sediakan bagiku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10 dan ayat 13 sampai ayat 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia, itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas segala-galanya. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab, ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16 sampai ayat 19. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur
terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 1 sampai ayat 9. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara-saudari merasa membuat bahagia orang lain dengan doa-doa Anda? Jika sudah, puji Tuhan. Doa itu memberikan daya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam bacaan Injil dikisahkan Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor bersama 3 murid inti, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Untuk apa Yesus naik gunung yang tinggi? Dalam kitab suci, gunung menjadi simbol tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan Allahnya. Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Di tengah-tengah karya pelayanannya, Yesus mengkhususkan waktu untuk menyepi, masuk dalam keheningan, dan berdoa pada Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, teladan Yesus semakin menegaskan kepada kita akan pentingnya doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah segala kesibukan pekerjaan, kegiatan kita sehari-hari seringkali menyita banyak waktu dan tenaga.
kita harus berani menyisihkan waktu untuk masuk dalam keheningan dan berdoa. Doa yang kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, sebagaimana dialami Yesus. Wajah Yesus berubah dan bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Doa juga ternyata dapat memancarkan aura kasih. Dalam aura kasih itu ada kemuliaan dan kesucian. Maka kita seringkali menjumpai bahwa orang-orang yang tekun berdoa itu memancarkan kesucian hidup. Doa juga dapat menjernihkan arah dan tujuan hidup kita sehari-hari. Doa dapat menjadikan kita bisa memancarkan kebahagiaan bagi orang lain. Setelah Yesus berdoa, Petrus dan teman-temannya merasa kebahagiaan sehingga berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Artinya, doa itu membuat kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita dan sesama. Kalau kita menghayati hidup doa kita, kehadiran kita dimanapun akan membawa kebahagiaan bagi sesama. Wajah kita menampakkan keteduhan, senyuman kita membawa kegembiraan, kata-kata kita menghibur dan mencerahkan, tindakan kita membawa berkat, dan orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Semoga selamat berkarya, tetap semangat, berkah dalam. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.